Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang bagaimana sih cara menggabungkan dua koneksi internet. Dalam hal ini kita punya ISP1 dan ISP2 ke dalam MikroTik. Nah, di sini saya akan menggabungkan dua koneksi internet ya menjadi satu outputnya, atau biasa disebut dengan load balance. Nah, load balance ini ada beberapa macam. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan load balance PCC atau per connection classifier. Di sini saya punya MikroTik RB750GR3. Ini dia MikroTiknya, dan saya punya ISP yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, untuk melakukan settingan tentunya ada topologi yang harus kita ikuti supaya kita lebih mudah melakukan penyetingan. Nah, terlebih dahulu sebelum saya menampilkan topologinya, saya tampilkan dulu ya apa saja syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan load balance. Oke, di sini syarat load balance per connection classifier atau PCC. Yang pertama yaitu pastikan masing-masing ISP gateway-nya berbeda ya, atau pokoknya harus berbeda, misalkan ISP1 192.168.1 atau sekian-sekian. Terus ISP2 192.168.2, pokoknya harus berbeda ya gateway-nya. Dan di syarat yang kedua yaitu pastikan setiap ISP bandwidth-nya sama. Contohnya ISP1 50 Mbps dan ISP2 50 Mbps. Nah, sebenarnya jika berbeda maka lain juga pengaturan yang harus kita setting di MikroTiknya supaya load balance-nya berjalan sesuai dengan keinginan. Karena di sini bandwidth-nya sama, maka kita harus melakukan pengaturan seperti biasa saja. Jika berbeda akan saya bagikan di video yang terpisah ya jika bandwidth-nya berbeda. Jadi pastikan ketika kalian mengikuti tutorial ini bandwidth dari ISP kalian itu sama, baik ISP1 dan ISP kedua. Dan syarat yang terakhir yaitu menggunakan MikroTik Router OS versi 6. Jangan menggunakan Router OS versi 7 ya, karena pada prakteknya di sini saya menggunakan Router OS versi 6 bawaan MikroTik RB750GR3. Oke, selanjutnya kita langsung masuk di topologi load balance per connection classifier atau PCC. Di sini saya punya ISP1 dan ISP2, ini masing-masing routernya ya. Terus di sini saya sudah jelaskan tadi saya punya MikroTik RB750GR3, dan di sini pada contohnya di sini saya menghubungkan ke komputer ya, atau bisa juga kalian hubungkan ke MikroTik setelah kita selesai melakukan load balance. Nah, pengaturannya seperti apa saja? Di sini langsung saya colokkan ya. Untuk ISP1 saya colokkan ke Ether 1 atau port 1. ISP2 saya colokkan ke port 2. Dan 3 atau 4 saya tidak melakukan settingan apa-apa di sini. Langsung saya memilih port 5 untuk menghubungkan ke komputer ataupun ke MikroTik setelah kita melakukan load balance. Karena pada prakteknya di sini sebelum kita menghubungkan ke MikroTik, saya hubungkan dulu ke komputer ya untuk melakukan testing apakah sudah berjalan normal dari load balance yang kita lakukan. Terus sini kita lanjut di pengaturan RB750GR3 ya. Yang pertama port 1 yaitu IP-nya otomatis didapat dari ISP dengan memanfaatkan DHCP client. Begitupun juga di port 2 yaitu IP-nya secara otomatis menggunakan atau memanfaatkan DHCP client. Terus di port 3 dan port 4 saya tidak mengaturnya. Langsung masuk di port 5 yaitu output ke MikroTik atau ke PC. Di sini saya memberikan IP 192.168.100.1/24. Nah, setelah topologinya kita sudah ketahui, selanjutnya kita langsung saja masuk ke Winbox ya. Dalam hal ini kita akan membuka MikroTik RB750GR3. Oke, di sini saya sudah masuk di Winbox. Dan di sini nampak jelas
Ini IP addressnya masih 00 ya, dan boardnya yaitu RB750GR3. Ini tepatnya menggunakan versi 6.47 versi long term. Di sini kita untuk masuk kita gunakan MAC address dulu. Sini passwordnya usernya admin, passwordnya kosong. Langsung kita connect saja ya. Nah, di sini tampilannya terlebih dahulu saya perbesar ya supaya memudahkan dalam pengaturan. Oke. Sini kita masuk di interface. Sini sudah ada flag RR. Ini artinya semua kabelan sudah kita tancapkan ya. Ini untuk mengarah ke komputer saya, dan ini Ether 1 ataupun Ether 2 ini merupakan ISP1 dan ISP2. Terlebih dahulu kita memberikan nama ya supaya lebih memudahkan. Sini saya kasih nama ISP1, terus ini ISP2. Lalu saya kasih komen sumber internet. Oke. Lalu di sini pada port 5 sesuai topologi saya kasih nama LAN. Saya kasih komen output ke mikrotik ya atau ke PC. Oke. Nah, di sini pemberian nama masing-masing Ether sudah kita terapkan ya. Selanjutnya kita menambahkan IP dari masing-masing ISP. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, untuk ISP1 dan ISP2 itu kita mendapatkan IP secara otomatis dengan memanfaatkan DHCP client. Jadi kita masuk di IP DHCP client, maka kita akan tambahkan secara otomatis. Terlebih dahulu saya buka IP address ya. Sini akan nampak jelas bahwa IP-nya sudah ditambahkan. Oke, kita langsung saja buka. Kita tambahkan. Yang pertama Ether 1 atau ISP1, use per DNS kita centang, dan use per NTP. Untuk ada default route kita no saja, lalu apply. Di sini kita lihat apakah sudah mendapatkan IP. Di sini sudah bound ya. Sini IP-nya 192.168.1.22/24. Lalu kita harus mendapatkan IP untuk ISP2 juga. Kita copy. Kita arahkan ke interface yaitu ISP2. Kita apply. Lalu kita lihat apakah sudah mendapatkan IP juga. Nah, di sini sudah bound. Sini IP-nya 192.168.2.2/24. Nah, di sini saya katakan tadi IP-nya harus berbeda ya. Sini titik 1 dan di sini titik 2. Oke, kita langsung saja oke semua di sini. Dan di sini di IP-nya sudah mendapatkan, di address list sudah mendapatkan IP ya secara dinamik atau secara otomatis. Selanjutnya kita tambahkan juga IP yang mengarah keluar. Sini kita tambahkan secara manual, yaitu address list kita tambahkan misalkan sesuai topologi tadi, yaitu 192.168.100.1/24. Kita arahkan di interface yaitu Ether 5 LAN. Oke. Nah, selanjutnya karena pemberian masing-masing IP dari port yang kita gunakan sudah selesai, selanjutnya kita menambahkan DNS-nya ya. Di sini kita masuk di IP DNS. Kita menggunakan DNS Google saja. Lalu secondary DNS seperti biasa 8844. Lalu jangan lupa allow remote request dicentang, apply, lalu oke. Selanjutnya kita izinkan masing-masing ISP ini untuk akses internet dari ke klien ya. Kita masuk di firewall, lalu di tab NAT kita buat rule baru. Kita buat rule baru di sini. Di general change-nya SCRNAT, dan di out interface ISP1, di action-nya yaitu masquerade. Seperti ini, apply. Selanjutnya ini untuk ISP1 ya. Kita tambahkan juga ISP2, kita tinggal copy, lalu kita di out interface kita rubah ke ISP2.
apply, oke, dan oke. Di sini sudah nampak jelas, sudah ada 2 ISP yang kita izinkan untuk akses internet ke luar. Oke. Selanjutnya kita melakukan load balance ya. Dalam hal ini penggabungan 2 koneksi internet menjadi satu, dalam hal ini keluar ke Ether 5. Lalu kita masuk lagi di IP firewall. Pada tab Managel sini kita aktifkan tab Managel, kita klik ya. Lalu kita tambahkan rule baru. Di sini sebelum saya menambahkan perlu saya jelaskan rule yang pertama yang kita tambahkan di situ, yaitu kita membypass IP yang masuk dan IP yang keluar dari MikroTik ini. Apapun IP yang kita gunakan maka kita harus membypassnya. Sini kita tanda ya, misalkan ISP1 di sini menggunakan networknya 192.168.1.0/24. Oke, kita tambahkan masing-masing IP dari ketiga ini, yaitu ISP1, ISP2, dan arah keluar dari Ether 5 yaitu LAN. Pertama kita tambahkan rule baru di tab general. Pada general ya, change-nya pre-routine, destination address kita tambahkan IP ISP1 dulu, yaitu 192.168.1.0. Ini titik 0 karena semua IP yang di bawahnya itu kita bypass semua. Di sini /24, jadi ini IP yang rank 24, yaitu mulai dari 2 sampai mulai dari 1 sampai 254, maka kita bypass semua. Ini untuk ISP1 ya. Dilanjut di tab action, sini advance dan extra kita tidak setting apa-apa, langsung saja masuk di action, yaitu kita klik, kita pilih accept, apply. Oke. Nah, sampai di sini bypass ISP1 sudah selesai. Selanjutnya kita harus bypass ISP2 juga. Kita langsung saja copy. Di sini kita tinggal merubah destination address, yaitu titik 2 untuk ISP2, lalu apply. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk IP yang mengarah keluar, yaitu pada port 5 LAN. Lalu kita copy lagi. Di sini actionnya accept. Di bagian general kita tambahkan IP untuk yang mengarah keluar pada Ether 5, yaitu titik 100/24. Kita apply. Oke. Nah, di sini bypass IP-nya sudah kita tambahkan di Managel ya. Sini nampak jelas. Oke, kita kasih nama dulu supaya kita tidak bingung. Sini bypass IP. Oke. Nah, setelah kita bypass, kita buat rule baru lagi. Dalam hal ini kita akan membuat atau menggabungkan 2 koneksi internet. Terlebih dahulu kita tandai masing-masing dari setiap koneksi ya, ISP1 dan ISP2. Lalu kita buat rule baru, yaitu add. Di tab general change-nya pre-routine, terus di in interface, yaitu kita tandai ISP1 dulu. Lalu di tab action, langsung di tab action ya. Pada action kita pilih mark connection, lalu kita kasih nama ISP1. Sini password-nya kita biarkan saja centang, apply. Nah, untuk penandaan atau mark connection pada ISP1 kita sudah buat. Selanjutnya kita harus mark connection juga untuk ISP2. Kita tinggal copy saja ini. Di sini in interface kita pilih Ether 2 ISP2, change-nya masih pre-routine. Tab action, mark connection, kita kasih nama new connection mark. Karena berbeda kita harus kasih nama ISP2. Seperti biasa password-nya dicentang. Apply, oke. Di sini mark connection ISP1 dan ISP2 kita sudah buat ya rule-nya. Selanjutnya kita harus membuat juga rule mark connection yang keluar, yaitu Ether 5. Itu berarti kita harus membuat 2 mark connection yang terarah ke Ether 5 pada LAN. Di sini karena ada 2 ISP ya, Ether 5 yang mengarah ke SP1 dan LAN
dan Ether 5 untuk mengarah ke ISP2. Oke, kita langsung saja buat untuk mark connectionnya. Di sini langsung saja kita buat mark connection keluar, lalu kita load balance di situ atau per connection classifier. Kita setting di situ ya. Di sini kita tambahkan pada tab general chainnya pre-routing in interface. Sini saya sudah sebutkan mengarah ke Ether 5 LAN. Lalu masuk di tab advance. Di sini kita pilih menu per connection classifier. Oke. Ini SRC address, kita pilih boot addresses dan port. Karena ada dua koneksi internet yang masing-masing 50 Mbps, jadi karena seimbang saya pilih saja dua, kebetulan dua ISP. Ketika bandwidthnya berbeda, pengaturannya juga berbeda ya. Nanti saya akan bagikan di video yang lain atau video yang terpisah. Sini nolnya. Lalu di tab action kita pilih mark connection. Lalu kita pilih yang sudah kita buat tadi, yaitu ISP1. Password-nya dicentang saja, apply. Nah, di sini mark connection yang keluar dari ISP1 kita sudah tandai. Selanjutnya mark connection untuk ISP kedua. Sini kita langsung saja copy. Di tab general chainnya masih pre-routing, in interface masih Ether 5 ya, karena ISP1 sudah kita tandai. Lalu di tab advance di sini boot addresses and ports kita pilih. Sini kita ganti yang 0 menjadi 1, ini untuk koneksi yang mengarah ke ISP2 1. Lalu di tab action kita tandai lagi actionnya mark connection, new connection mark. Kita pilih yang sudah kita buat yaitu ISP2. Apply, oke. Di sini per connection classifier masing-masing ISP yaitu ISP1 dan ISP2 kita sudah buat. Selanjutnya kita buat rule baru yaitu mark routing. Di sini saya buat ya. Di tab general chainnya masih pre-routing, in interface yaitu yang mengarah keluar yaitu port 5 Ether 5 ya, Ether 5 LAN. Lalu kita tandai sini mark connection ISP1. Di tab advance extra kita tidak setting apa-apa, langsung saja masuk di tab action. Di actionnya kita buat mark routing. Jadi di sini kita kasih nama ke ISP1. Oke, password-nya dicentang saja, apply. Sini kita sudah buat ya untuk mark routing ISP1. Oke, selanjutnya kita buat mark routing juga untuk ISP kedua. Kita tinggal copy saja. Lalu di sini di tab general chainnya pre-routing, in interface Ether 5 LAN, connection mark kita arahkan ke ISP2. Lalu di tab advance dan extra kita tidak setting apa-apa, langsung di tab action. Actionnya mark routing, new routing mark ke ISP2. Kita tinggal ganti ke ISP2 ya, karena ISP1 sudah ada, jadi kita buat untuk ISP2. Kita tandai atau kita routing, apply, oke. Nah, di sini mark routing untuk ISP1 dan ISP kedua kita sudah buat. Selanjutnya kita buat rule baru lagi, yaitu rule terakhir, yaitu rule yang output yang mengarah ke ISP1 dan ISP kedua. Oke, kita tambahkan ya. Ini rule yang terakhir. Di tab general chainnya kita rubah output. Di sini langsung ke mark connection atau connection mark. Kita pilih ISP1 dulu ya. Lalu di tab action actionnya kita pilih mark routing. Kita sudah buat tadi new routing mark yaitu ke ISP1. Apply. Ini untuk output ISP1 ya. Lalu kita buat rule baru lagi yaitu output untuk ISP2. Kita tinggal copy ini. Di general chainnya output connection mark ISP2. Lalu di tab action kita pilih mark routing, new routing mark ISP2. Apply, oke.
Nah, sampai di sini pengaturan untuk load balance per connection classifier khususnya di Menjel firewall Menjel sudah selesai ya. Kita kasih komen dulu VCC. Oke. Selanjutnya di sini kita harus setting juga di bagian route. Kita harus menandai setiap koneksi ISP1 dan ISP kedua. Sini kita masuk di IP, lalu kita pilih menu routes. Oke. Pertama kita buat dulu route masing-masing ISP yang belum kita tandai ya. Kita buat dulu ISP1, kita buat dulu gateway-nya. Jika kalian bingung ambil di mana gateway ISP1, maka kita masuk saja di IP DHCP client. Di sini nampak jelas, kita klik 2 kali. Langsung masuk di tab status. Di sini ya ada gateway-nya. Kita tinggal copy. Oke. Lalu kita masukkan di sini gateway-nya. Paste. Distance-nya sama dengan 1. Lalu apply. Untuk route ISP1 sudah ada ya. Selanjutnya kita copy saja untuk route ISP2. Sini gateway-nya 2. Distance-nya kita kasih 2 juga. Apply. Oke. Ini merupakan failover ya. Ketika koneksi ISP1 mati, maka akan diarahkan ke ISP2. Ini failovernya. Selanjutnya kita buat rule baru lagi, yaitu rule route yang sudah kita tandai koneksi ke ISP1 dan ke ISP2. Sini langsung saja kita buat rule baru ya. Sini destination address tetap 00, gateway-nya ISP1 yaitu 192.168.1.1. Cek gateway, kita ping di stage-nya 1. Lalu routing mark yang sudah kita buat tadi di tab Menjel, sini kita arahkan ke ISP1 sesuai dengan gateway-nya ISP1. Lalu kita apply. Sini sudah reachable. Lalu kita buat juga routing mark untuk ISP kedua. Kita copy. Sini gateway-nya 2. Distance-nya 1. Cek gateway-nya juga kita ping. Lalu routing mark kita arahkan ke ISP2. Nah, sampai di sini pengaturan routing mark untuk route-nya sudah selesai ya. Apply, oke. Nah, selanjutnya kita harus melakukan backup ya masing-masing routing ke ISP1 dan ISP2. Ini kita buat karena jangan sampai ISP1 down, maka koneksinya akan diarahkan atau routing koneksinya akan diarahkan ke ISP yang masih berjalan. Ini kita buat backup ya. Sini kita tambahkan rule baru lagi. Destination address yaitu gateway ISP1 192.168.1.1. Cek gateway kita ping, distance-nya 2 karena ini merupakan backup. Di routing mark kita arahkan ke ISP2. Ini untuk backup ya. Oke. Ini antisipasi ketika ISP1 mati. Kita copy. Kita yes ya. Ini kita pilih 2. Lalu di stage-nya 2 juga. Routing marknya ke ISP1 karena ini merupakan backup. Apply. Oke. Kita kasih komen ya backup. Nah, sampai di sini pengaturan route list sudah selesai. Selanjutnya, karena di sini komputer saya belum mendapatkan IP dari Mikrotik, maka kita buat secara DHCP client saja ya. Kita masuk di IP DHCP, maksudnya DHCP server. Kita langsung buat secara otomatis saja. Kita tidak usah menambahkan secara manual. Di sini ada fitur DHCP setup. Kita perpanjang dulu. Kita arahkan ke Ether 5 LAN. Next. Di sini IP poolnya di rentang 192.168.100.2 sampai 192.168.100.254. Di sini
karena cuma satu atau dua saja yang terhubung, maka saya batasi saja sampai 4 ya. Next. Oke, sudah selesai. Di tab lisis belum ada. Di sini sudah mendapatkan ya. Kita cek dulu apakah komputer saya sudah mendapatkan IP. Kalau belum, kita disable lalu enable tanpa melakukan reboot pada Mikrotik. Sini kita lihat property status details. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dari Mikrotik. Selanjutnya kita langsung saja coba ya. Langsung saja coba apakah sudah sukses atau bagaimana. Sini saya geser-geser dulu. Yang kita perhatikan itu TX dan RX. RX untuk download, TX untuk upload. Jadi kita buka Chrome ya. Sini saya bagi dua layarnya. Langsung saya buka Vitesse. Perhatikan dengan baik-baik. Ini koneksi ISP1 dan ISP2 apakah sudah sukses. Kita load balance secara PCC per connection classifier. Ini sudah bisa kita tes ya. Perhatikan ya. Satu. Ini koneksi ISP1 dan ISP2. Apakah sesuai dengan batasan bandwidth yang telah kita buat. Jika terjadi seperti ini berarti masih ada kesalahan, atau kita ulangi sekali lagi ya. Karena sesuai bandwidthnya ini sudah berjalan juga untuk uploadnya, yaitu 4 Mbps. Jadi kita coba lagi ya. Oke, perlahan-lahan naik. Sini masing-masing 5 Mbps ya. Sudah jelas berarti kita sudah berhasil menggabung koneksinya menjadi satu. Dalam hal ini kita load balance. Ini 9,5 dalam artian sudah termasuk 10 Mbps. Uploadnya pun sudah berjalan dengan normal, yaitu masing-masing ISP 2 Mbps. Oke, ini artinya kita sudah sukses melakukan load balance per connection classifier. Nah, seperti biasa kita harus mencoba dulu apakah file overnya berjalan normal atau bagaimana. Kita masuk kembali di IP root. Misalkan di ISP1 saya matikan ya. Saya matikan. Maka backupnya langsung berjalan di sini. Oke. Kita coba speed test lagi. Ini lancar ya. Langsung melakukan speed test. Ini sesuai batasan bandwidth yaitu 5 Mbps. Sini juga menyentuh 5 Mbps, hampir ya. Sini 5 Mbps. Selanjutnya kita masuk di uploadnya yaitu 2 Mbps, bahkan menyentuh ya 3 Mbps. Ini artinya file overnya sudah berjalan juga dan backupnya. Oke, selanjutnya kita coba matikan ISP2 juga. Ini saya matikan dulu ya. Oke, ini kita tunggu sampai reachable. Nah, ini sudah masuk, sudah ada ya. Lalu kita coba speed test ulang untuk koneksi ISP1 karena ISP2 lagi down. Ini langsung tidak ada masalah sesuai dengan bandwidthnya yaitu 5 Mbps. Oke. Nah, bagi sobat yang masih kebingungan tentang tutorial yang saya bagikan di video kali ini, yaitu khususnya tutorial tentang load balance PCC atau per connection classifier di video kali ini, sertakan saja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, jika kalian butuh jasa untuk setting load balance, silahkan hubungi saya atau cek di deskripsi video di bawah jika kalian membutuhkan bantuan dari saya. Oke, kita aktifkan kembali untuk koneksi ISP2. Dan yang terakhir kita speed test lagi yang terakhir kalinya sebelum saya menutup video ini. Oke, di sini sudah reachable semua ya.
ISP1 dan ISP2. Kita langsung saja speed test ulang. Ini speed test yang terakhir. Oke, perhatikan di sini masing-masing 5 Mbps, berarti load balance PCC-nya berhasil. Oke. Nah, sampai di sini video yang bisa saya bagikan ya. Seperti biasa, jangan lupa like, dislike saja kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.